Halo guys, masih dengan kita berdua. Kita mau melanjutkan video sebelumnya yang video itu adalah tutorial cara mendaftar di BIS. Sekarang kita mau ceritain proses interview dan lain-lain. Ya betul, setelah pendaftaran lah lewat online itu. Terus Fit, kalau kita udah lulus nih, sudah lulus masa bakti selama 3 tahun, kita bisa nggak langsung naik jadi karyawan tetap? Sekarang setelah kita melakukan pendaftaran online, gue mau tanya nih, gimana proses interviewnya sampai akhirnya lu terpilih sebagai bank? Jadi gini guys, setelah kita nunggu nih 1 bulan ya kan, kita dapat email, dapat email buat interview gitu. Kita dipanggil nih. Kalau gue waktu itu suruh interviewnya itu di Wisma. Kau di mana kak? Kalau aku di JDC Sleepy. Oh, tuh kan berbeda kan. Kalau gue itu di Wisma. Nah, pas gue datang itu sekitar jam 9-an. Itu gue juga sempat shock sih, karena ternyata gak cuma gue doang. Aku masih inget tuh, banyak banget guys. Betul banget, ternyata yang keterima itu banyak banget. Terus udah sampai sana kita kalau gue proses awalnya tuh pertama psikotes. Kalau lu apa kak? Interview dulu. Kalau aku dulu interview dulu, yang aku bikin kaget adalah pesertanya jumlahnya 350 orang. Betul, sebanyak itu guys untuk di awalnya. Betul banget. Saingan kalian 350, sekitar segitu ya, beda-beda. Ada yang 200, ada yang... Karena tiap angkatan beda-beda ya kak ya. Ya kayak gitu. Jadi udah sampai sana, kalau gue pertama psikotes dulu, pas datang psikotes itu disaring. Kalau gue kebetulan waktu itu cuma 100 orangan, 100 orang, 120 orang. 120 orang pas dites, itu gue kesaring, yang dipilih cuma 10 orang. Kalau berapa kak? Kalau aku masih ingat waktu itu aku masih interview dulu 350 orang, tapi jumlah sebanyak itu jangan buat kalian drop dulu. Jadi Betul. kalian harus tetap optimis supaya saat interview kalian nggak grogi atau nervous atau down gitu. Jadi yang perlu kalian punya adalah semangat. Jadi setelah 350 orang itu interview, ini nggak apa-apa gue yang jawab. Ya nggak apa-apa, kan kita berbeda. Kita sharing ya, kita sharing. Kita soalnya beda, guys, soalnya beda. Jadi waktu itu interview dulu sekitar 350 orang. Setelah interview selesai, kita menunggu sekitar 10-15 menit untuk mendapatkan hasilnya. Setelah itu nama kita yang lolos interview akan dipajang di mading. Jadi kalian cek di situ ada nama kalian atau tidak. Setelah itu baru kita psikotes. Nah kalau lu kan beda nih. Kalau tadi kan gue interview dulu baru psikotes. Kalau psikotes dulu itu gimana stepnya? Setelah psikotes, nah gue kebalikannya dari dulu nih kak. Setelah psikotes gue langsung interview kayak gitu. Jadi ada poin penting juga nih buat setelah, gue gak tau nanti ya kalau kalian tuh bakal di interview dulu atau psikotes dulu, karena kan gue aja sama karena itu berbeda kan. Intinya di poinnya itu kalau ketika lu di psikotes, usahain lu jawab semua pertanyaannya, karena di semua itu ada waktunya. Mereka itu ada kayak ada 4 model soal gitu, cuma satu soal tuh ada kayak bercabang lah ya. Satu soal itu tuh bercabang gitu jawaban, dan usahain kalian jawab. Kalau gue waktu itu pertanyaannya itu untungnya pilihan ganda sih. Kalau lu esai atau gimana? Banyak, semua pilihan ganda, esai, gambar semua ada. Jadi kalau gue, standarnya psikotes seperti apa, yang pasti kunci untuk menjawab psikotesnya tuh kalian harus tenang gitu. Karena betul. Karena pertanyaannya bukan seperti pertanyaan logika, bukan seperti pertanyaan pelajaran umum, gitu guys. ya umum. Itu tentang namanya ke psikotes. Jadi mainnya logika gitu kan. Jadi kalian harus tenang jawabnya dan berpikir selogika mungkin. Nah, gitu. Intinya kalau bisa dijawab semua pertanyaan, masalah benar apa enggaknya dijawab aja karena itu ada waktunya. Nah untuk nextnya untuk interview usahain kan kalian tadi ditanya-tanya nih sama usernya, usahain kalian jawab dengan menatap matanya. Anjay, menatap matanya nggak tuh kan? Menatap mata kalian tuh nggak boleh kayak yang kemana-mana gitu, karena kalau menurut psikolog gitu ya, buat orang yang mau kerja ketika ditanya matanya kemana-mana tuh mereka tuh berpikir kalau lo tuh ngejawabnya itu tuh bohong atau
nih orang nggak percaya diri gitu kan. Tapi kalau misalnya pas lu ngejawab pertanyaan mereka dengan menatap mata mereka akan berpikir ya lu tuh percaya diri dan yakin dengan pertanyaan lu gitu. Jadi betul kayak gitu. Terus untuk nextnya abis itu, oh ya di situ juga tetap masih disaring ya guys. Walaupun setelah interviewer pada akhirnya yang keterima cuma 8 orang. Wow. Sedikit banget, dari 100-an lebih lah pokoknya. Itu masih pokoknya waktu itu aku 15 orang aja guys dari 350. Jadi memang seleksinya sangat ketat. Jadi sebelum melakukan interview persiapkan diri kalian sematang mungkin. Betul banget. Gitu. Pokoknya kalau kalian udah lolos psikotest, udah lolos interviewnya ini, kalian tinggal medical check up. Kalau kesehatan kalian baik ya pasti kalian bakal lolos sih, nggak mungkin enggak gitu kan. Tinggal nunggu masa trainingnya aja. Jadi dibilang mudah, dibilang sulit, sedikit sulit karena tesnya itu tidak tes yang sembarangan gitu lah ya. BCA guys. Tapi nggak usah takut, siapapun bisa berkesempatan untuk lolos jadi karyawan BCA. Betul banget. Oke guys, setelah kita melalui proses interview dan tesnya, lalu kita ke medical check up tadi. Setelah medical check up, kita menunggu lagi untuk jadwal trainingnya. Nah, trainingnya nih di mana sih? Trainingnya itu waktu zaman aku itu ada 2 tempat, yaitu di BCA Sleepy dan juga di BCA Learning Institute Sentul. Dan kalian tahu nggak, di Sentul itu pemandangannya indah banget dan kalian bisa training dengan suasana hati yang tenang banget karena tempatnya seperti apa? Tempatnya bagus banget dan gizi kalian di sana. Betul banget. Di sana tuh kayak surganya makanan, tau gak sih? Buat gue pecinta makan, di sana tuh surganya makanan guys. Jadi makan, aduh apa yang ngegas nih ngomong. Makanannya banyak banget guys. Betul dan banget. bukan makanan yang banyak tapi semuanya enak. Di sana juga ada kayak museum gitu lah Kak. Iya, di BCA Learning Institute itu ada museum yang isinya ya pokoknya tentang perbankan dari awal gitu kan, dari mata uang awal segala macam. Tapi dengan desain yang sangat modern, jadi keren banget. Aku ada foto-fotonya sih, nanti kalian mau lihat nggak fotonya? Nanti disisipin ya di video akhir ya. Terus nih, aku mau tanya Fitri, pengalaman pertama Fitri training di BCA itu apa aja sih yang dibahas? Pas pertama training itu nanti kita ya pasti tetap kita ketemu dosen ya, jadi tuh yang ngajar tuh kayak dosen gitu Kak. Ya mungkin dia juga udah ada posisi kalau di cabang strukturnya itu udah ada posisi juga di cabang, mereka juga kerja di cabang juga, tapi mereka udah punya jabatan biasanya yang ngajar kita nanti. Nah selama kita diajarin itu ya di awal sama kita tetap memperkenalkan diri dulu juga kepada mereka. Terus kita nanti dapat kayak buku panduan gitu sih ya, kan? Jadi seperti modul. Jadi modul setiap tahun karena di BCA kan ada 3 tahap dasar, terampil dan mahir. Itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Betul. Jadi kalau seingat aku di tahap dasar itu pertama kali di hari kelas pertama, di kelas hari pertama itu yang dipelajari adalah grooming. Grooming itu apa? Gitu. Grooming itu dari kata groom ya kan, grooming ya kayak kita gimana sih cara kita untuk dandan yang bagus atau menarik gitu kan ya, menarik gitu. Dan elegan karena ada standarnya. Karena ada standarnya sendiri gimana make up kalian harus tetap cerah tapi natural, jadi nggak too much, nggak pakai bibir terlalu menor gitu ya. Jadi semua dipelajari gimana kalian cepol rambut, kan rambut harus rapi. Nah kalau Fitri ini nggak perlu cepol, dia main aman aja, dipotong rambutnya guys. Gue potong. Dia nggak mau cepol-cepol karena ribet gitu. Betul banget sih. Tapi nikmatin aja karena tetap kelihatan cantik kok. Ya, betul. Nah, selama proses training itu di tahap dasar itu trainingnya adalah 7 hari guys, seminggu. Betul. Nah maksudnya 5 hari lah ya, karena kan Sabtu Minggu libur. Jadi di setiap hari itu materinya berbeda. Jadi kayak setelah grooming besoknya apa sih perbankan, apa sih pokoknya teori-teori kayak gitu aja. Jadi apa sih yang dibahas, apa sih perbankan ini, BI dan lain-lain gitu. BCA ini apa bang seperti apa gitu. Jadi jadi pengetahuan dasarnya dulu akan dibahas di pelajaran itu.
setelah itu kita belajar tentang pengenalan uang dan generasi uang, generasi dari awal uang seperti apa dan bahan dasar uang itu apa. Jadi mengenali ciri uang palsu dan lain-lain seperti itu dipelajari gitu, karena kebetulan kita adalah teller ya Fit, jadi materinya nggak jauh-jauh dari uang. Betul. Ngomongin masalah Sentul nih, kan kita trainingnya di Sentul. Kalian tinggalnya mungkin jauh dari Sentul, tapi kalian gak usah khawatir karena BCA menyediakan shuttle bus dari BCA terdekat rumah kalian. Jadi ada poolnya masing-masing, Titiknya lah ya, titiknya. Kayak aku waktu itu di Selipi, karena dulu aku sempat tinggal daerah Palmerah juga. Oh gitu. Kalau aku sih ngambil yang di Pondok Indah sih Kak. Jadi masing-masing itu ada shuttle busnya yang betul banget. ke Sentul City. Jadi semua kalian difasilitasi transportasi, makanan dan lain-lain, kalian gak perlu khawatir dan kalian akan pulang dengan selamat. Jadi jadwalnya semua udah terjadwal ya, udah rapi lah pokoknya ya, sampai kita kelar belajar gitu. Oke, setelah dari training itu Fitri, apalagi nih prosesnya? Oke, setelah training biasanya nanti kita bakalan training sama 5 hari tadi kan, yang seperti kakak bilang. Setelah 5 hari ini kita akan ditempatin di cabang yang udah ditentuin buat kita gitu kan. Untuk apa nih? Untuk OJT atau on job training ya kan, sesuai dengan cabang yang nanti bisa di hari kelima itu kita bakal dikasih tahu kita bakal OJT itu di mana. Saat kalian sudah ditentukan nih, kalian akan OJT di mana, kalian gak usah khawatir karena tempat OJT kalian itu adalah cabang-cabang yang sudah kalian pilih saat interview. Jadi waktu interview kemarin kalian dikasih form yang isinya kalian mau ditempatkan di mana, ada 5 cabang pilihan. Di situ kalian bisa tulis yang lebih dekat dengan rumah kalian gitu. Jadi nggak terlalu jauh. Betul. Jadi nggak usah khawatir guys, biasanya tidak akan mempersulit kalian. Mending kalian fokus kerja aja, fokus dengan ya magang kalian kayak gitu. Tapi yang harus kalian tahu selama proses magang itu bukan hanya bekerja guys, jadi sangat fun sekali untuk aktivitasnya. Kalian bisa belajar, kalian bisa e-learning. Jadi ilmu yang kalian dapat itu bukan hanya saat melayani nasabah, artinya bukan hanya saat bekerja, tapi kalian akan dibekali ilmu-ilmu. Jadi ilmu itu bisa berguna walaupun kalian nggak bekerja di bank gitu. Jadi karena pengetahuannya banyak banget, pokoknya biasanya the best deh, kalian harus jadi besar. Iya, betul. Karena pengalaman kita ya, kita jadi tahu banyak hal ya kan tentang perbankan setelah kita bekerja di BCA. Jadi kalau kayaknya Fitri ini dia main trading sekarang, udah pinter. Lagi rame soalnya guys main kripto gitu kan, saham kalian pasti Kok tahu kita kan? jadi melenceng ya Iya. guys? Ya kayak gitu. Jadi kita tahu hal-hal kayak gitu setelah kita kerja di BCA ya nggak Jadi sih? Ya kan? ilmunya banyak banget. Jadi kalian itu harus sih coba. Kalau kalian memang mau dapat pekerjaan yang bukan hanya bekerja, jadi ada pembekalan ilmu dan lain-lain. Betul. Setiap tahun saat kita naik tahap atau naik level, kita akan training lagi di Sentul City dengan pelajaran yang berbeda pastinya. Terus di cabang itu selain bekerja kita juga ada e-learning, ada lagi morning BCA. Morning BCA itu apa sih Fit? Morning BCA itu kayak situs web khusus buat karyawan-karyawan BCA. Di situ tuh banyak banget pengetahuan tentang produk-produk BCA, juga tentang aturan-aturan BI gitu tuh juga sana dijelasin. Di sana tuh dijelasin kayak gitu, karena kan tahu sendiri kan kita kerja harus sesuai dengan aturan BI juga kan. Ya, apalagi kan kita sama-sama tahu bahwa BCA ini bank nomor 1 ya Fit ya. Betul banget. Oh ya guys, jadi untuk magang bakti ini masa bekerjanya itu hanya 3 tahun. Betul. Selama 3 tahun ini apa aja sih yang kita dapat atau apa aja sih yang harus kita lakukan gitu? Gimana gitu? Jadi ya kita kayak kerja biasa aja sih. Sebenarnya kayak kita kerja dari jam masuknya itu kita mulai dari jam 8. Jam 8 sampai jam 5. Itu emang kita bisa pulang on time? Bisa, karena jam layanan sendiri itu sampai jam 3 sore. Jadi setelah jam 3 kita balancing atau benerin segala macam yang terjadi di hari itu, jam 5 kita bisa pulang. Jadi buat yang masih kuliah aman banget sih waktunya, bisa nyambil untuk kuliah kayak gitu. Terus juga nanti kita tiap tahun bakal dapat sertifikat buat kayak kita pengalaman kita gitu loh. Kayak
sertifikat. Tapi untuk mendapatkan sertifikat itu ada juga yang harus kalian lakukan, guys. Betul, dengan cara membuat karya tulis. Jadi karya tulis itu adalah pengalaman kalian selama bekerja di 1 tahun itu, apa aja yang kalian sudah pelajari, bagaimana. Pokoknya karya tulis lah. Jadi karya tulis itu kalian harus buat, atau bisa juga kalian clipping dari informasi, ya segala macam deh. Nanti akan diserahkan ke kabak kalian atau atasan kalian akan menilai, mengkoreksi, ada yang harus dikoreksi atau tidak. Betul. Oke, kalau sudah kabak kalian setuju, dikasih lagi ke kepala cabang. Kepala cabang sudah setuju, diserahkan ke KCU. Semuanya udah setuju, ada reward buat kalian, guys. Betul, tiap tahun pasti ada reward. Itu bisa, rewardnya tuh lumayan lah ya, Teh. Lumayan banget, itu yang paling ditunggu-tunggu semuanya. Yang paling tunggu banget bagi para magang bakti. Perkiraannya berapa sih? Mereka pasti akan kepo sih kan, Kak. Perkiraannya itu berapa sih? Untuk perkiraannya itu sekitar 3 kali gaji lah ya, 4 kali kalau 3 sampai 4 kali gaji loh, guys. Jadi tiap tahun tuh kalian bisa dapat itu gitu kan. Jadi bukan hanya gaji pokok, tapi kalian tiap tahun bisa dapat, namanya itu beasiswa. Kenapa namanya beasiswa? Karena posisi kalian adalah seorang magang bakti. Gitu. Jadi mungkin sama aja kayak bonus tahunan, tapi bonus tahunan kan diberikan ya udah bonus aja. Cuman untuk di magang ini gimana kita dapetin beasiswa itu, kita harus bikin karya tulis. Betul. Gitu. Jadi memang kita ini dilatih untuk jadi orang yang produktif. Gimana kita dapetin uang sebanyak itu? Kita harus produktif. Aku jadi pengen dapat lagi deh karena saat cair, guys. Oh my god. Kayak kita bisa jalan-jalan kemana aja nggak sih? Aku bisa beli iPhone baru, tapi jangan, kalian nggak boleh konsumtif seperti itu. Jadi kalian harus simpan uang kalian untuk bekal kalian yang lain, atau kalian mau buat biaya kuliah kalian. Buat pendidikan kalian, betul banget. Jadi jangan boros gitu ya, guys. Terus gajinya berapa sih memangnya, Fit? Kalau gaji Kita sebentar, namanya bukan gaji ya, tapi uang saku. iya, Ya, sebutnya karena kalian adalah bakti, bukan karyawan. itu namanya uang saku. Uang sakunya itu berapa? Jangan mentah-mentah namanya uang saku, gajinya kecil, itu enggak, guys. Walaupun kalian magang, uang sakunya itu udah di atas UMR. Di atas UMR, benar banget. Jadi kalau orang bilang kerja di BCA gajinya besar, bisa Bilang iya benar. Apalagi kalau kalian udah jadi karyawan tetap, itu banyak banget bonus. Jadi bagaimana supaya kalian bisa jadi karyawan tetap, pertahankan performa kalian. Tapi balik lagi ke pilihan ya, aku lulus bukan berarti aku nggak mau jadi karyawan tetap, guys. Tapi kita punya pilihan sendiri, betul. Kita mau jadi apa. Terus Fit, kalau kita udah lulus nih, sudah lulus masa bakti selama 3 tahun, kita bisa nggak langsung naik jadi karyawan tetap? Kalau untuk itu ada persyaratannya, guys. Jadi untuk kalian yang ingin jadi karyawan tetap setelah jadi magang bakti ini, kalian wajib udah lulus S1. Itu poin utamanya, itu harus lulus S1. Selain itu kalian juga harus dapat kayak apa ya, jatuhnya kayak saran, bukan saran sih, rekomendasi rekomendasi dari atasan kalian. Jadi makanya gimana performa kalian selama 3 tahun itu harus baik, karena atasan kalian pasti punya penilaian sendiri, kira-kira dia layak nggak ya untuk jadi karyawan tetap BCA, karena karyawan tetap BCA itu orang yang pastinya sudah memiliki kinerja kerja yang baik gitu. Betul, kayak gitu. Jadi karyawan BCA alhamdulillah nggak sembarangan ya, guys. Iya, jadi ya benar-benar disaring banget sih. Jadi makanya selama 3 tahun itu kalian jangan main-main, tapi bukan berarti harus kaku juga. Tapi gimana kalian saat melayani nasabah, gimana kalian menguasai materi perbankan, gimana kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saat terjadi pada saat bekerja, karena nggak memungkiri setiap pekerjaan pasti ada resiko atau masalahnya kan. Iya, betul. Gimana kalian bisa mampu untuk memecahkan masalah tersebut? Betul ya, kayak gitu sih, guys. Kurang lebih seperti itu, benar. Nah, untuk tesnya sendiri selain dari rekomendasi atasan, kalian juga akan dikarantina gitu ya untuk ikutin tes menjadi karyawan tetap. Ada tesnya lagi dan itu berbeda sama magang bakti. Itu udah bukan porsi kita yang menjelaskan. Intinya selama kalian menjadi bakti BCA, lakukan yang terbaik. Betul.
Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu cerita atau sharing kita gimana cara bekerja di BCA, bagaimana keseharian di BCA, apa aja yang didapat saat menjadi bakti BCA. Jadi kalau dari kalian masih ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh komen di video aku ini, nanti aku akan balas sendiri untuk informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah setia nonton channel Jejak Ana. Jadi Jejak Ana ini dimana aja aku bisa menjejaki ya nggak? Iya, Jadi aku ya pokoknya apapun yang terjadi pada Ana, aku akan sharing. Terus buat kalian yang punya saran, aku mau bikin video apa supaya video aku tidak membosankan atau juga bisa kalian nikmati, kira-kira aku harus bikin video apa, kalian komen ya guys, bantu aku untuk kasih saran. Oke guys, cukup sampai sini ya video kita, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih Fitri udah temenin aku. Terima kasih guys. juga. Dadah.